Oke, Assalamualaikum Pak Aris, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu Dina. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dina? Alhamdulillah, saya hari ini baik, Pak. Alhamdulillah Bu ya. Akhirnya kita bisa bertemu sesuai dengan jadwal yang kita sepakati. Iya, Pak. Akhirnya kita ketemu kembali di sesi coaching. Ini sesi yang saya tunggu-tunggu untuk berbagi cerita, Pak, dengan Bapak. Oh iya, Bu. Dalam kesempatan ini Bu, apa yang bisa saya bantu Bu? Aduh nih, adakah yang mau disampaikan Bu Dina? Silakan Bu. Iya, Pak. Ini pengalaman saya di minggu kemarin, Pak. Di kelas saya, Pak, setelah jam olahraga, banyak sekali Pak anak-anak yang datang terlambat mengikuti pelajaran saya. Dan belum berganti pakaian olahraga ke pakaian seragam sekolah. Oh iya ya. Jadi sebenarnya Bu Dina ini bagaimana sih harapan Bu Dina ini ketika anak-anak di jam belajar Ibu, khususnya setelah mereka olahraga ini? Sebenarnya Bu ya. Iya, ya saya ingin mereka tuh datangnya tepat waktu, Pak. Pada saat Iya. mereka datang ke kelas itu sudah mengganti seragam olahraga gitu kan, ke seragam Hmm. sekolah dan hadir sepenuhnya di pelajaran saya gitu kan. Tapi pada kenyataannya minggu lalu mereka datang posisinya masih pakai seragam olahraga, belum mengganti seragamnya gitu kan. Oh iya ya. Sebenarnya Ibu sudah melakukan atau belum untuk mencapai tujuan tersebut Bu? Sebenarnya saya sudah mencoba, Pak, untuk berkomunikasi dengan Hmm. murid-murid saya gitu, Pak. Hmm. Namun apa Bu yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut Bu? Kira-kira bisa disampaikan Bu Dina? Nah, saya masih merasa kesulitan dalam mengarahkan siswa saya dalam proses segitiga restitusi, Pak. Oh iya ya. Sebenarnya apa sih Ibu yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut tuh, atau dukungan seperti apa Bu yang bisa Ibu perlukan untuk mencapai tujuan tersebut? Coba Bu. Saya butuh strategi sih Pak untuk membangkitkan Iya. semangat dan kesadaran siswa-siswa saya itu agar Mhm. mereka tuh tepat waktu pada saat jam pelajaran olahraga gitu kan. Jadi mereka itu bergegas untuk segera istirahat dan mengganti pakaian olahraga mereka ke pakaian seragam seperti biasa gitu kan. Serta Mhm. bisa hadir sepenuhnya gitu kan di jam pelajaran Mhm. saya gitu. Karena kalau nggak seperti itu gitu kan, itu membuang waktu yang terus berjalan gitu. Yang harusnya sudah bisa disampaikan materi malah terhambat karena menasehati dulu nih siswa yang belum mengganti pakaian seragam olahraganya, gitu, Pak. Oh, ya ya. Baiklah. Mari kita bahas Bu ya. Mungkin bisa saya membantu ini untuk membuat strategi untuk membangkitkan semangat dan kesadaran siswa agar siswa bisa tepat waktu ketika jam pembelajaran setelah jam olahraga. Menurut Ibu ini, penyebab anak-anak itu tidak tepat waktu, kira-kira apa Bu bisa Ibu sampaikan? Sebenarnya kalau melihat kondisi mereka Pak ya, kenapa bisa datang terlambat, itu tuh saya mengidentifikasi mereka tuh lelah sepertinya Pak setelah jam olahraga gitu kan. Membutuhkan waktu istirahat serta berkonsentrasi terlebih dahulu sebelum masuk pembelajaran saya gitu Pak. Mungkin memang itu Bu, ya alasannya memang anak-anak itu sudah lelah ya mungkin ya, sudah lelah, mungkin bosan lah habis dari luar ruangan, masuk kelas mungkin Eee, kurang tertarik mungkin, Bu, ya, atau memang, mereka ingin menarik perhatian dari Bu Dina loh ini mungkin bisa jadi. Jika demikian, Bu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut sih, Bu? Mungkin saya akan mencoba buat kesepakatan kelas ya Pak ya, dan Mhm. menjalankan segitiga restitusi Pak. Iya. Oh, ada lagi, Bu? Kira-kira selain menjalankan segitiga restitusi ada rencana lain lagi yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Bisa Ibu jelaskan dengan, lebih detail misalnya?
Saya akan memanggil beberapa siswa sih, Pak, untuk mengkomunikasikan terkait hal tersebut dan Mhm. menggunakan segitiga restitusi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya gitu, Pak, ya. Saya Ya, juga akan membuat keyakinan kelas bersama ya, yang mhm, menjadi salah satu poinnya yaitu kedisiplinan gitu kan. Saya akan iya. memotivasi anak-anak dengan memberikan penguatan, kemudian juga saya akan menyiapkan mereka agar fokus dalam pembelajaran dengan ice breaking atau latihan mindfulness, Pak. Nah, ya, itu sangat bagus, Bu, heeh, tapi cuman apakah Ibu ini sudah yakin, kegiatan ini akan efektif, Bu, jika dilaksanakan dalam pembelajaran kira-kira? Saya rasa ini cukup efektif, Pak, untuk melaksanakan keyakinan kelas dan fokus dalam pelajaran. Karena kalau sudah buat keyakinan kelas, anak-anak tuh hadir sepenuhnya di dalam kelas dengan meyakini keyakinan kelas yang sudah mereka buat gitu, Pak. Iya, iya. Mereka bisa menyadari tentang kedisiplinan dan pentingnya berkonsentrasi dalam pembelajaran, Pak. Nah, ya, bagus, Bu. Berarti sekarang, mari kita masuk ke tahap tanggung jawab ya, Bu, ya. Jadi begini, sebenarnya apa sih komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Mungkin komitmen untuk mengkomunikasikan terkait hal, Mhm. dengan menggunakan segitiga restitusi ya. Jadi Ya, untuk anak-anak yang tadi, mengalami keterlambatan mengganti pakaian olahraganya itu, kita buat segitiga restitusinya gitu kan. Saya juga akan membuat keyakinan kelas yang seperti tadi saya sebutkan kepada Pak Aris untuk membuat anak-anak itu, disiplin dengan, keyakinan yang sudah mereka buat sendiri gitu kan. Nah, kemudian juga saya akan menyiapkan mereka biar fokus dengan apa yang sudah disampaikan sama gurunya, dengan berlatih, mindfulness gitu kan, Pak. Dengan teknik stop mungkin, Pak, gitu kan. Dengan mendengarkan instrumen-instrumen yang menenangkan sehingga bisa mereka kembalikan fokusnya. oh, ya, ya. Mantap sih, Bu, itu sebenarnya Ibu sudah bisa melakukan itu. Cuma, kira-kira nanti siapa, Bu, dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen Ibu tersebut kira-kira? Memang ya, memang agak sulit ya. Jadi, kalau saya sih, mungkin akan meminta bantuan teman ya, Pak, ya, atau rekan sejawat Ya, untuk memberikan umpan balik dan membantu saya mempersiapkan, restitusi dan keyakinan kelas yang akan saya buat gitu kan. Karena saya ya, percaya Pak, dengan dukungan rekan sejawat gitu kan, dan mhm, menjadikan motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Apalagi saya bukan wali kelas gitu kan Pak. Jadi iya, butuh juga heeh, nih bantuan dari wali kelas untuk, membuat keyakinan kelas yang bisa disepakati bersama. iya, iya. Namun, Bu, ya, kira-kira ini bagaimana sih Ibu bisa mengukur caranya ini, mengukur keberhasilan Ibu misalkan? Coba sampaikan, Ibu. Oke. Untuk mengukur keberhasilan kelas terkait dengan kedisiplinan itu mungkin bisa saya lihat dari ketepatan siswa hadir di kelas ya, Pak, ya. Kan pada saat mereka hadir tepat waktu berarti mereka sudah menjalankan kedisiplinannya gitu kan. Nah, hal Iya, ini kan bisa dilihat secara langsung, Pak. Apakah siswa mhm, sudah tepat waktu atau belum gitu iya, kan. iya, Nah, iya, saya juga akan merefleksikan di akhir pembelajaran bersama dengan peserta didik gitu kan. Dan saya akan mhm. berkonsultasi lagi dengan rekan sejawat terkait kedisiplinan siswa. Iya, sip, mantap. Ibu mungkin sudah bisa, eee, menemukan ini jawabannya. Mungkin, masih ada lagi, Bu, yang ingin Ibu sampaikan terkait permasalahan ini, Bu? Cukup sih, Pak. Cukup Saya ya? rasa cukup. Heeh, jadi Ibu tadi sudah menyampaikan, sudah bisa membuat komitmen, tolong dijaga, Bu, komitmennya itu supaya Ibu bisa berhasil dalam menerapkan, apa yang sudah Ibu rencanakan nanti di dalam kelas, dengan siapa, Ibu bisa berkomitmen dengan cara baik, menjalankannya ya, Bu, ya. Nah, kemudian ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu selama percakapan ini tadi yang kita lakukan saat ini? Ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Seperti yang sudah saya sebutkan di awal ya Pak, bahwa percakapan coaching ini saya tunggu-tunggu dengan Pak Aris untuk menceritakan Ya, apa permasalahan saya gitu kan. Dan eee, setelah saya bercerita dengan Pak Aris, yang saya rasakan itu mhm, adalah lega ya Pak ya, karena iya, saya sudah menemukan strategi, bagaimana cara menangani permasalahan yang kemarin tuh saya hadapi gitu Pak. ya, heeh. Jadi, yang
bisa Ibu ambil pelajaran dari percakapan ini, bisa Ibu menyimpulkan sendiri mungkin ya. Nah, jadi kira-kira apa Bu yang bisa bisa Ibu ambil dari percakapan ini Bu kira-kira? Yang bisa saya ambil dari percakapan kali ini saya bisa Hmm, berkolaborasi dengan Bapak, ya kan, selaku coach-nya, terkait permasalahan mengenai siswa yang datang terlambat pada jam pelajaran saya, gitu kan. ya, pelajaran-pelajaran olahraga Bu, ya. Jadi Ibu sudah bisa mungkin bisa mengatasi, bisa mencari. Mungkin apa yang bisa disimpulkan dari percakapan kali ini Bu untuk eh, supaya lebih lega lagi Bu, misalkan. Setelah tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Aris, ternyata untuk mengatasi keterlambatan ketika pelajaran setelah olahraga itu, saya harus Hmm? buat keyakinan kelas dulu mungkin Pak pada anak-anak gitu kan. Ya, Karena dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat, mereka bisa tahu nih, ya kan, kedisiplinan apa yang hmm, harus mereka terapkan sesuai dengan keyakinan yang sudah mereka buat sendiri gitu Pak. Nah, ya, kemudian saya juga akan mengkomunikasikannya dengan segitiga restitusi, Pak, gitu kan. hmm, Saya ya, juga akan memotivasi anak-anak dengan memberikan penguatan, kan. Kemudian hmm, saya juga menyiapkan agar mereka bisa fokus dalam pembelajaran melalui teknik stop, oh, ya, melatih ya, mindfulness gitu kan, atau ice hmm, breaking gitu kan, untuk ya, mendengarkan instrumen-instrumen yang menenangkan di teknik stop tadi, Pak. ya. Sangat bagus, Bu. Itu bisa membuat Ibu mungkin menemukan cara dengan teknik stop ya, Bu, ya bisa dengan instrumen yang menyenangkan dan menyenangkan. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan tindakan tersebut? Saya berencana tindakan saya ini akan saya lakukan di pertemuan saya di minggu depan, Pak. Karena ada pembelajaran saya itu di minggu depan dengan anak-anak gitu, Pak. Ya, ya. Mungkin eh, bisa Ibu laksanakan pada minggu depan, Bu, ya. Di Jadi hari bisa Selasa, Pak. Karena pembelajaran saya itu kebetulan ada ya, di hari Selasa, Pak. pada di Selasa. Mudah-mudahan Ibu bisa tercapai, Bu, ya. Metodenya tadi mungkin baik Bu ya, semoga apa yang sudah kita rencanakan, sudah direncanakan tadi dapat terlaksana dengan baik. Dan sampai jumpa Bu ya, kembali di minggu depan. Saya menunggu cerita Ibu tentang keberhasilan proses yang Ibu lakukan. Jadi, Baik, terima kasih Pak Aris atas sesi coachingnya. Saya sudah menjadi lebih lega karena sudah menemukan solusi dari permasalahan saya terkait siswa yang datang terlambat pada saat jam pelajaran saya gitu kan. ya, Sampai bertemu kembali Pak di sesi coaching berikutnya. ya Bu, sama-sama kita bisa sepakati minggu depan dan mungkin bisa ketemu lagi di hari Kamis Bu ya, jam 1 lah Bu ya. Baik Pak, hari Kamis jam 1 ya Pak ya. Ya, siap. Oke. Kita Sampai bertemu Pak di coaching selanjutnya. Mohon izin melanjutkan ya, aktivitas Pak Aris. siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu.